dipersembahkan oleh Alhamdulillah masih bersama saya nih Erik Yusuf sama Bang Muclek di acara Satukan Saf Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Alhamdulillah. Tuh kan kalau udah denger Qori, udah denger ayat-ayat Allah Adem. jadi adem. Qori'ah ya tadi ya? Dia salah ngomong. Iya, ini udah termakan hoax. Iya, hoax nih. Iya. Jangan-jangan kita ngobrol di sini hoax juga nanti. Nah, mudah-mudahan enggak. Kalau ini kan bener lah insya Allah apa Iya, yang ya. mau kita sampaikan. Bang, mestinya begini Bang. Kita itu ada sampai kalau dengerin hoax melulu tuh nama penyakitnya apa tuh? Penyakitnya apa sih namanya? Yang itu tuh bukan Parno, apa ya? Parno mah tangga saya. Psiko apa? Psikohoax sih. Hoax sih. Nggak tahu penyakitnya. Pokoknya gini, nanti kita tanya deh sama ada ini. bintang tamu tuh. Ada penyakit yang kalau kita lihat karena informasi hoaxnya ini apa namanya corona. Jadi bersin sedikit langsung ngerasa corona. Jadi ada fobia gitu ya. Wah, Hoax psikofobia tuh. Hah? Psikofobia. Kayaknya sih. Kita bukan pakarnya, nanti kita tanya lah. Oke, Mungkin ya. ada yang tahu. Kita panggil aja ya. Ya. Mau tahu nggak siapa nih bintang tamunya? Ini siapa? Jangan-jangan dia juga korban hoax juga. Dia ini artis. Jadi dia udah terbiasa sama yang hoax begitu. Nah, udah nyisirnya segala macam udah tahu ya namanya artis. Panggil aja deh. Panggil aja ya. Ayo kita panggilkan. Ini sahabat saya Edis Adelia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Kang Erik sehat Ayo, ya? silakan, Sehat duduk, ya? duduk. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih banget loh udah diundang ke sini, Masya Allah. Aduh, saya yang kehormatan nih ya. Iya. Selalu bisa hadir terus tuh Bang. Kalau Mbak Edis ini, kalau kita minta tuh, aduh alhamdulillah. Bisa support Kang Erik, bisa support sahabat, alhamdulillah. Apalagi ya kalau pemirsa tahu ini kan kita lagi wabah virus corona nih di mana-mana. Makanya ini berjauhan semuanya. Ini bukan lagi musuhan ya. Bukan yang nggak cinta ini. Tapi emang kita mesti jauh-jauhan. Harus menjaga ya. Nah lagi begini, ini kan banyak sekali hoax nih. Betul Kang. Berita-berita yang menyesatkan. Berita yang tadi tuh kadang-kadang orang nggak bisa bedain. Sampai akhirnya penularannya dari udara, tiba-tiba penularannya dari apa namanya surat-suratan. Wah ini kan udah ngaco ya. Email mengandung virus misalnya. Virus. Orang jadi kalau Edis lihat ya Kang ya memang begitu banyak, apalagi kita pasti punya banyak grup ya. Banyak grup WA seperti itu. Kemudian orang main forward aja gitu kan. Kemudian langsung dibahas di sebuah grup. Nah ada beberapa teman saya nih yang memang tipikalnya dia tuh parnoan, ketakutan melulu gitu loh. Jadi dia udah memberikan afirmasi negatif dalam dirinya dia bahwa aduh kayaknya ini nih. Jadi serba ketakutan gitu kan. Bahkan kan terakhir nih saya baca kemarin ada hoax katanya, betulkah virus bisa menular melalui kentut? Itu kan satu yang nggak masuk akal menurut saya. Terus ngapain sih kayak gitu dibahas menurut saya? Jadi kita sebagai pengguna smartphone ya menurut saya kan mungkin bisa kita dari medsos kemudian dari berita-berita kita yang harus smart menurut saya gitu. Jadi kalau saya ketika ngelihat saya ada grup puluhan pasti kan 30-an gitu ya. Jebret gitu. Di grup ini forward itu sampai ada beberapa gitu saya cuma diam dulu, saya lihat nggak penting, ya udah nggak usah dibahas, nggak usah dilanjutin buat saya. Saya lebih mempercayai situs-situs dari pemerintah yang resmi gitu kan, ada kan bahwa situs COVID-19 dari pemerintah. Betul. Nah itu lebih baik saya baca di situ bagaimana cara penularannya, kemudian bagaimana caranya kita harus menyikapinya seperti itu kan, daripada kita buka-buka di sosial media terus teman saya sampai ada yang pro dan enggak, yang satu orang ini ketakutan banget nih gitu. Ada yang dia panas-panas, tenggorokan sakit enggak, ini enggak. Jadi parno sendiri ya. Parno, tenggorokan sakit sedikit udah sugesti langsung corona. Corona pengen swab, pengen rapid. Makanya jangan semuanya di forward, dilihat dulu gitu. Terus itu satu lagi yang penting Bang Muclek. Apa? Kan semua pakai smartphone sekarang. Betul. Jangan cuma handphonenya aja yang smart. Orangnya harus smart. Maksud Kang Erik saya kurang smart gitu. Bukan Bang Muclek tuh. Mentang-mentang saya yang sering post. Iya mah, baperan orangnya. Ya abis kan bahasanya itu tidak bisa dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Jadi seolah-olah itu benar gitu. Iya. Terus lagi gini Mbak Edis, saya pengen tanya nih ya.
Sekarang kan yang tadi tuh ada yang namanya psikofobia tuh. Ya, psikofobia. Jadi karena terlalu banyak liatin ikutin berita-berita corona dan lain-lain sampai akhirnya semua jadi kitanya jadi fobia, jadi ngerasa sakit, ngerasa demam, malah terus jadi mual-mual sendiri dan lain-lain. Itu pernah dirasain nggak sama Kalau Mbak saya Edi? alhamdulillah nggak, bahkan ada beberapa teman saya tuh sampai yang parnoan gitu. Ada teman saya yang satu keluarga bener-bener nggak boleh keluar, ada 11 orang. Walaupun beli sayur, walaupun apa, kalaupun dia kembali ke rumah kayak katanya menghindar semua, harus mandi ini itu dulu. Ya memang itu betul menurut saya bahwa kita tidak menyepelekan corona ini, tidak. Kita pun harus waspada. Gitu. Kita waspada, kita ikhtiar, jaga kebersihan, kemudian physical distancing, kemudian jaga kesehatan, pola hidup sehat. Menurut saya selanjutnya kalau saya tawakal gitu kan, selain ke Allah, lillahi ta'ala aja gitu. Udah, tapi ada beberapa teman saya yang dia udah orangnya tipikalnya ketakutan, bener kata Kang Erik tadi, bukan hanya mual-mual, sekujur tubuhnya tegang. Gini ya, pemirsa, sebetulnya kalau misalnya kita tentang berita, di dalam agama itu kalau kita biasa belajar ilmu hadis misalnya, itu sebetulnya kita udah dilatih. Selalu kita tabayun ini hadis ini derajatnya sahih, hasan, dhaif, maudhu. Kita lihat dulu perawinya siapa. Itu nggak sembarangan comot ya. Nggak sembarangan comot hadis dan lain-lain. Nah, kalau kita terbiasa seperti itu, insya Allah kita ngelihat sosmed sama tuh ilmunya kayak begitu. Ini dari mana, asalnya dari mana dan lain-lain. Enak tuh. Jadi jangan main forward ya Ustaz. Jangan main forward. Nah, untuk masalah hoax ini saya juga masih ada tamu lagi nih. Ada lagi? Ada lagi. Tapi nanti ya. Nanti kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bang Mucle di acara Satukan Saf Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Satukan saf dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan saf. Dipersembahkan oleh Saf dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan saf. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih bersama saya Erik Yusuf dan saya Mucle di acara Satukan Saf Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Alhamdulillah. Nah, kali ini seperti yang saya janjiin Tadi kita sudah mengundang Mbak Edis Adelia. Nah sekarang saya ada satu narasumber. Ini penting sekali untuk tadi ya, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang masalah hoax dan lain-lain. Saya akan minta narasumber Profesor Henry Subiakto, ini staf ahli Menkominfo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Aduh. Silakan Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru tepat kalau kita punya permasalahan nanyain soal yang tadi nih. Iya, makanya segala sesuatu itu ada ahlinya. Iya. Jangan kayak tadi itu. Ini Bang Mucle katanya jemur yang tepat jam berapa? Pagi jemur, siang jemur, sore jemur, malam jemur. Makanya jadi begini tuh. Bahkan kasur-kasurnya saya jemur, saya tiduran di kasur. Barang kasur saya. Baik Prof. Alhamdulillah Prof. Alhamdulillah. Jadi kita ini sedang membahas tentang permasalahan hoax Prof. Nah ini kan permasalahannya hoax ini segala sesuatu ya bisa dihoaxkan Prof. Kemarin-kemarin masa pilpres, pilkada jadi hoax semuanya. Ya, sekarang masa ada virus corona dan lain-lain jadi hoax juga sampai akhirnya orang-orang jadi pada takut yang berlebihan. Yang tadi kita bahas itu ada psikofobia, Prof. Orang karena sering dengar, lihat di WhatsApp di mana-mana tentang corona, sampai akhirnya tadi kata Mbak Edis malah jadi kejang-kejang, malah jadi susah napas, padahal nggak sakit apa-apa. Nah, ini gimana sih caranya sebetulnya awalnya kita memandang hoax ini, Prof? Pertama, yang namanya hoax tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai negara, bahkan juga di Amerika. Dan tidak hanya masalah COVID, masalah apa? Semua ya bisa di-hoax. Waktu pilpres di Indonesia ada, Amerika pilpres juga ada hoax. Sama, persis. Kalau kita pelajari tentang cara-cara penyebarannya, atau yang membuat orang tertarik dan sebagainya, itu mirip. Jadi yang terjadi di Amerika, di Indonesia, di Brasil, di Inggris, dan di berbagai negara, hoaxnya hampir mirip-mirip. Karena ilmunya sama, yaitu bagaimana memanipulasi sesuatu supaya orang tertarik dan
menganggap ini benar. Itu sama semua. Kadang-kadang kalau misalnya ini nih ada orang yang bilang kalau bohong tapi konsisten lama-lama dianggap benar gitu loh, Bro. Jadi sebuah kebenaran. Ya memang itu kan dimulai di era propaganda Nazi Jerman. Yang namanya Joseph Goebbels itu dulu terkenal sekali bisa membuat rakyat Jerman itu bisa mendukung Nazi yang tidak rasional. Betul. Deutschland über alles, Jerman di atas segalanya, kan begitu kan? Tapi orang-orang Jerman yang pinter-pinter dukung. Karena apa tadi itu yang namanya pakai propaganda, yaitu kebohongan yang diulang-ulang. Jadi sebuah terus kebenaran. lama-lama dianggap itu kebenaran. Orang yang tidak setuju itu cenderung diem, lama-lama ngikuti juga gitu. Karena kalau tidak ngikuti dia dibully oleh banyak orang. Nah ini Prof, ini kan semua pemirsa ini dengar nih. Gimana cara ngadepinnya, Prof? Ya pertama kalau kita pertama jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang sengaja membuat kita ini khawatir, was-was, takut, khawatir atau gembira berlebihan. Yang berlebihan itu hati-hati. Terutama kalau informasi itu dari sumber yang nggak jelas. WA itu termasuk paling banyak kalau di Kementerian Kominfo paling banyak di WA itu paling banyak. Karena apa? Sumbernya nggak jelas. Semua orang bisa bikin kok. Kalau saya bikin WA, saya kirim ke Pak Musle, kemudian Pak Musle ganti kata-kata saya dikirim lagi ke orang lain, bisa saja. Bisa. Semua orang bisa. Makanya sekarang harus kembali kepada mencari sumber informasi yang bisa ditabayun, bisa diklarifikasi, bisa dimintai pertanggungjawaban. Media seperti TVRI itu sudah punya reputasi sejak dulu. Kalau dia berbohong atau membuat hoax, maka dia sama aja dengan menggali kuburnya sendiri, karena tidak akan dipercaya ke depan, ya kan? Tapi kalau yang tadi yang nggak jelas, orang dia juga nggak jelas hidupnya. Besok di mana juga udah nggak jelas. Kan, ini kan? Kalau kan dari Kominfo nih Prof ya, apakah ada pembatasan berita atau misalnya rekayasa berita yang memang cenderung untuk positif? Karena kalau misalnya tidak ada, bagaimana? Apakah itu bisa dikatakan termasuk dalam hoax atau enggak tuh Prof? Pemerintah di seluruh dunia tidak semua informasi itu pasti disampaikan kepada masyarakat. Ada rahasia. Gini, fakta itu banyak, tapi tidak semua fakta harus disampaikan. Tapi tidak berarti dia memanipulasi fakta, karena faktanya tidak boleh dimanipulasi. Sama media juga begitu. Media itu bisa saja beritanya salah. Tapi kalau berita salah hanya karena perspektifnya yang dilihat itu memang dia perspektifnya yang berbeda dengan perspektif masyarakat, itu namanya framing. Itu hal yang manusiawi dan itu hal yang biasa. Yang tidak boleh dilakukan baik pemerintah maupun media adalah memanipulasi fakta. Faktanya nggak ada dikatakan ada. Dilebih-lebihkan. Itu manipulasi fakta itu berarti sudah berbohong. Tadi Mbak Prof kan sekarang ini kan banyak sekali tuh berita-berita hoax itu. Itu sebenarnya bisa dicari nggak sih sumber penyebar berita hoax itu? Saya baru saja kemarin dapat sebuah video yang isinya itu kekejaman. Lalu saya tanya kepada teman-teman bagian yang mantau itu. Langsung dalam waktu hanya beberapa menit dia langsung ketemu. Ini disebarkan pertama oleh akun ini, yang menyebarkan ini dan sebagainya. Tanggal sekian, jam sekian ketahuan. Ketahuan dia tinggal di mana pun ketahuan. Tinggal di mana, dia ada di mana ketahuan. Dan itu kalau nggak salah ada undang-undangnya ya Prof ya. Nah gini, persoalannya adalah sebenarnya yang namanya aparat, yang namanya Kominfo dan kepolisian itu selalu mudah sekali mencari orang pelaku-pelaku kejahatan. Yang agak sulit adalah ini masuk pasal mana, melanggar pasal mana, gitu loh. Gitu. Tapi mungkin ini juga warning buat para penyebar berita hoax, jangan sembarangan. Hitungan menit loh bisa Jadi begini, ya hitungan menit. Yang namanya kepolisian, aparat, Kominfo itu kalau namanya barang bukti langsung kita punya. Yang agak sulit adalah ahli hukumnya yang membenarkan ini udah melanggar atau tidak. Itu harus pasalnya. Betul, harus kebetulan saya sering dijadikan ahli hukum atau saksi ahli. Sering saya juga mengatakan sudah ditangkap dan sebagainya, udah ada barang buktinya. Maaf, ini tidak masuk ke rumusan undang-undang. Maaf, ini nggak masuk ke rumusan itu. Termasuk Pak. Walaupun masyarakat sudah mengatakan, oh itu harus dipidana. Nggak bisa. Omongan masyarakat kan belum tentu sama persis atau dengan undang-undang aturan hukum. Ini seru sekali, tapi ini kita harus
break dulu. Lagi seru-serunya ini ya. Oke, pemirsa tahan dulu karenanya jangan kemana-mana. Tetap bersama saya di acara Satukan SAF Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Dipersembahkan oleh